Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal usaha kami yang berjudul Suara Nusantara, yaitu sebuah platform audio storytelling yang mengangkat kembali cerita rakyat Indonesia dalam kemasan yang lebih modern dan menarik bagi generasi muda. Tim pelaksana di balik Nusantara. Tim pelaksana di balik Suara Nusantara yang pertama yaitu ada Nabil Maulana Kafi, kemudian ada Rafli Hizbullah, kemudian ada Muhammad Rifaldo, dan Thierry Leopold Abis Stefan di Pandean. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Saat ini, minat generasi muda terhadap cerita rakyat Indonesia mulai menurun karena dianggap kurang relevan dengan perkembangan zaman, dan di sisi lain, penggunaan platform audio seperti Spotify dan podcast justru semakin meningkat, terutama pada usia 17-30 tahun. Dari kondisi tersebut, kami melihat adanya peluang untuk menghadirkan cerita rakyat dalam bentuk audio storytelling yang lebih modern, sehingga tetap menghibur sekaligus memperkenalkan kami budaya Indonesia kepada generasi muda. Kemudian ada deskripsi usaha, yaitu konsumen potensial. Mengenai konsumen potensial, target utama kami adalah generasi muda berusia 17-30 tahun. Khususnya mahasiswa, pelajar, dan masyarakat yang aktif menggunakan Spotify maupun media sosial. Kami memposisikan Suara Nusantara sebagai media hiburan berbasis audio yang memberikan pengalaman mendengarkan cerita rakyat secara lebih modern dan imersif. Selain itu, kami juga melihat potensi pasar yang cukup besar karena pengguna platform digital terus meningkat, sementara konten audio yang berfokus pada cerita rakyat Indonesia masih belum banyak. Mungkin itu penjelasan dari saya mengenai latar belakang. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai inovasi produk. Silakan. Tolong di slide ganti. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai inovasi produk dari Suara Nusantara. Produk utama kami adalah konten audio storytelling yang memiliki 3 pilar utama. Yang pertama adalah cerita rakyat yang modern. Pada bagian ini, kami mengadaptasi cerita rakyat Indonesia dengan alur yang dinamis, bahasa yang ringan, serta menggunakan efek suara dan intonasi yang ekspresif agar cerita terasa lebih hidup. Yang kedua adalah horor dan urban legend. Kami mengangkat kisah-kisah mistis, baik yang berasal dari cerita tradisional maupun cerita modern. Kemudian dikemas dalam bentuk audio yang lebih naratif dan imersif. Yang ketiga adalah Slant of Life, yang cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari generasi muda, seperti hubungan sosial, tekanan hidup, dan pencarian jati diri. Jadi, keunggulan dari Suara Nusantara adalah memadukan nilai budaya dengan teknologi digital. Dengan begitu, konten yang kami buat tidak hanya menghibur, tetapi juga memiliki nilai edukasi dan dapat dinikmat kapan saja. Setelah mengetahui inovasi produk yang kami tawarkan, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran Suara Nusantara. Untuk strategi pemasaran kami menggunakan strategi distribusi dan promosi secara digital. Platform utama yang kami gunakan Spotify sebagai tempat untuk mempublikasi konten audio. Kemudian kami menggunakan Instagram dan TikTok untuk melakukan promosi dan membangun awareness terhadap Suara Nusantara. Selanjutnya, salah satu strategi yang kami gunakan adalah teaser strategi, yaitu membuat potongan cerita yang menarik dan membangun rasa penasaran audiens dalam waktu singkat. Selain itu, kami juga merencanakan kolaborasi dengan kreator lain untuk memperluas jangkauan pasar secara organik. Jadi, Spotify digunakan sebagai platform utama untuk publikasi episode audio, Instagram untuk teaser dan interaksi visual, sedangkan TikTok digunakan untuk potongan cerita dan menjangkau audiens yang lebih luas. Untuk mengukur keberhasilan awal, kami akan melihat jumlah pendengar, pertumbuhan follower media sosial, dan tingkat engagement dari konten yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rifaldo. Oke, saya lanjut. Jadi pada slide ini dijelaskan bisnis model Canvas
dari bisnis audio storytelling berbasis budaya. Ya, di sini ada key partner terdiri dari kreator konten, platform digital, dan komunitas budaya yang mendukung pembuatan serta penyebaran konten. Dan kedua, di sini ada key activist dan research case meliputi produk konten, editing audio, promosi digital, serta tim kreatif perangkat audio dan ide cerita sebagai sumber daya utama. Dan untuk ketiga, di sini ada value profession atau nilai utama yang ditawarkan adalah audio storytelling yang mengangkat budaya dengan penyampaian dengan modern sehingga lebih menarik, emosional, dan relevan untuk generasi muda. Dan sini keempat ada customer relationship dan channel dilakukan melalui interaksi media konten storytelling yang menarik serta distribusi di Spotify, Instagram, dan TikTok. Ini ada customer segment adalah generasi muda usia 17 sampai 30 tahun yang aktif menggunakan platform digital. Jadi untuk cost structure biar meliputi pengembangan produk, produksi audio, promosi pelatihan, dan operasional, sedangkan revenue stream berasal dari iklan, konten, premium, dan kerjasama dengan berbagai brand. Oke, lanjut slide berikutnya. Dan untuk roadmap ini menjelaskan rencana kegiatan selama 3 bulan pertama. Pada bulan pertama, fokus utama adalah penulisan naskah, yaitu menyusun cerita rakyat menjadi naskah audio storytelling. Dan selanjutnya, pada bulan pertama hingga kedua, dilakukan produksi audio dengan proses rekaman, narasi, dan pengambilan suara sesuai karakter cerita. Dan untuk di bulan kedua, masuk ke tahap editing audio, yaitu proses editing, penambahan sound effect, dan mastering agar hasil audio lebih berkualitas. Dan kemudian pada bulan kedua hingga ketiga dilakukan publikasi konten dan platform sebagai Spotify dan serta promosi digital melalui media sosial agar lebih banyak orang mengenai konten. Dan untuk bulan terakhir dilakukan evaluasi dan pengembangan, yaitu menganalisis respon pendengar dan melakukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas konten ke depannya. Ya, untuk slide selanjutnya dilanjutkan untuk teman saya Nabil Maulana Kahfi. Pada slide ini ditampilkan rencana penggunaan anggaran sebesar 9 juta. Dana tersebut kami alokasikan berdasarkan kebutuhan utama dalam pengembangan majuan. Pada slide ini ditampilkan rencana penggunaan anggaran sebesar 9 juta. Dana tersebut kami alokasikan berdasarkan kebutuhan utama dalam pengembangan usaha. Porsi terbesar yaitu 4 juta atau sekitar 44%. Digunakan untuk produksi audio karena kualitas rekaman, peralatan, dan proses editing menjadi faktor utama agar hasil konten menarik bagi pendengar. Selanjutnya, 2 juta dialokasikan untuk pengembangan produk dan riset, seperti mencari referensi cerita, melakukan validasi konten, serta meningkatkan kualitas konsep storytelling. Kemudian untuk 1.500.000 digunakan untuk peningkatan kompetensi SDM, agar tim dapat mengembangkan kemampuan di bidang penulisan naskah, voice-over, maupun editing audio. Sementara itu, masing-masing 500.000 dialokasikan untuk legalitas dan standarisasi ATK dan kebutuhan penunjang, serta promosi digital. Dengan pembagian anggaran ini, kami berharap usaha dapat berkembang secara terarah dengan fokus utama pada kualitas produk sebagai daya tarik utama bagi audiens. Pada 3 bulan pertama, kami menetapkan beberapa target yang realistis sebagai tahap awal pengembangan usaha. Target kami adalah memproduksi 5 episode audio storytelling, memperoleh sekitar 1.000 pendengar, 500 mengikut media sosial, serta mencapai engagement rata sebesar 5-10%. Dari sisi keuangan, pada tahap awal kami masih memproyeksikan kondisi rugi sebesar 5.800.000. Hal ini terjadi karena sebagian besar dana masih digunakan sebagai investasi untuk produksi konten, promosi, dan pengembangan kemampuan tim.
Kami melihat kondisi ini sebagai hal yang wajar bagi usaha yang kami berada pada tahap early stage. Karena fokus utama kami adalah membangun kualitas produk dan memperluas audiens terlebih dahulu. Setelah basis pendengar terbentuk, peluang monetisasi melalui iklan, kerjasama dengan brand, maupun konten premium akan semakin terbuka. Sebagai penutup, kami percaya bahwa Suara Nusantara memiliki peluang untuk berkembang menjadi media audience storytelling yang tidak hanya menghibur, tetapi juga turut melestarikan budaya Indonesia. Dengan dukungan tim yang kompeten, perencanaan yang matang, serta potensi pasar yang terus berkembang, kami optimis usaha ini dapat menjadi bisnis kreatif yang berkelanjutan sekaligus memberikan dampak positif bagi generasi muda untuk lebih mengenal dan mencintai cerita rakyat Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.